Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat yang berlimpah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Gilang Rizky, NIM 2024060020, Program Studi Hukum dari Universitas Muhammadiyah. Adapun topik presentasi saya kali ini ialah analisis efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara. Efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara bervariasi, menunjukkan potensi besar melalui lembaga seperti ICJ, Mahkamah Internasional, untuk solusi damai. Contoh, sengketa perbatasan Somalia, Kenya, dan Bakassi. Namun menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi seperti resistensi politik, kepentingan nasional, kurangnya mekanisme penegakan kuat, serta kompleksitas geopolitik dan domestik. Kepatuhan lebih tinggi bergantung pada komitmen politik negara, dukungan komunitas internasional, dan integrasi yang baik dan hukum domestik. Meskipun seringkali hukum internasional bersifat selektif diterapkan dan menghadapi hambatan legislatif. Masalah hukum dalam analisis efektivitas implementasi hukum internasional untuk penyelesaian sengketa antar negara meliputi tantangan kepatuhan negara, kurangnya mekanisme penegakan yang kuat, konflik norma hukum, perbedaan sistem hukum, keterbatasan lembaga formal, dan isu kedaulatan serta kepentingan nasional yang sering menghambat kepatuhan dan putusan seperti ICJ. Meskipun mekanisme damai seperti negosiasi dan mediasi terus diupayakan melalui perjanjian dan organisasi internasional. Pentingnya menganalisa efektivitas implementasi hukum internasional dan penyelesaian sengketa antar negara sangat krusial karena menegaskan peran hukum sebagai pencegah konflik, pembentukan perdamaian, dan pilar stabilitas global. Namun juga mengungkap tantangan nyata seperti kepatuhan negara, resistensi lokal, dan kekuatan politik, keadilan, dan ketertiban dunia, seperti yang ditunjukkan kasus-kasus di Mahkamah Internasional dan kasus Bakassi. Tujuan presentasi mengenai analisis efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara negara adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh instrumen hukum internasional seperti perjanjian, konvensi, dan lembaga peradilan mampu menyelesaikan konflik damai, menjaga kedaulatan, dan mematuhi prinsip keadilan. Menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, menganalisis peran lembaga seperti Mahkamah Internasional dan metode lainnya seperti negosiasi dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim atau konflik lainnya. Mengevaluasi kepatuhan negara, meneliti alasan mengapa negara mematuhi atau melanggar hukum internasional secara tingkat kepercayaan negara-negara terhadap komitmen internasional. Analisis efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara merupakan topik yang sangat relevan dan krusial dalam hubungan internasional modern. Hukum internasional berperan penting sebagai kerangka kerja untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun efektivitasnya seringkali diuji oleh isu kedaulatan negara dan minimnya otoritas pusat untuk menegakkan keputusan. Tujuan utama analisis efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara
ialah untuk mengevaluasi sejauh mana aturan hukum dan perjanjian dan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional dapat memaksakan kepatuhan negara, menjaga perdamaian dunia, dan memberikan keadilan. Efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara bersifat terhadap dan bergantung pada komitmen politik negara, didukung mekanisme seperti ICJ dan negosiasi, namun menghadapi tantangan implementasi seperti resistensi domestik, konflik norma dengan hukum nasional, dan dinamika geopolitik yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk memastikan kepatuhan dan menjaga perdamaian dunia. Hukum internasional efektif sebagai kerangka kerja dan instrumen penyelesaian sengketa. Tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik, adaptasi hukum nasional, dan diplomasi. Meskipun hambatan signifikan ada, keberadaannya tetap vital untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik antar negara seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus di ICJ atau isu Laut Cina Selatan. Analisis efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara berfokus pada sejauh mana norma dan perjanjian serta putusan pengadilan internasional dapat dipatuhi dan dijalankan oleh negara-negara. Efektivitas ini diukur berdasarkan kepatuhan nyata dan kemampuan hukum internasional dalam mencegah eskalasi konflik. Teori realisme menekankan bahwa hukum internasional hanya efektif jika sejalan dengan kepentingan nasional negara-negara kuat. Negara mematuhi hukum hanya jika sanksi pelanggaran lebih besar daripada manfaatnya. Teori institusionalisme atau rezim berpendapat bahwa institusi internasional memfasilitasi kerjasama, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepatuhan melalui pertukaran informasi dan koordinasi, bukan sekedar paksaan. Implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara menunjukkan efektivitas yang bervariasi, sangat bergantung pada itikat baik negara-negara yang bersengketa dan kepatuhan terhadap prinsip Pacta Sunt Servanda. Meskipun seringkali dianggap lemah karena tidak adanya lembaga eksekutif supranasional, hukum internasional terbukti efektif menyelesaikan sengketa perbatasan, namun menghadapi tantangan besar dan konflik yang melibatkan kepentingan geopolitik dominan. Kejadian hukum sengketa kedaulatan atau Pulau Sipadan dan Ligitan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2022. Pada kasus ini tergolong sangat efektif. Kedua negara sepakat menggunakan mekanisme adjudikasi internasional karena adanya itikat baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Meskipun Indonesia kalah, putusan ICJ dihormati dan dilaksanakan final and binding, yang membuktikan bahwa mekanisme hukum internasional berjalan baik saat ada konsensus para pihak. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan studi hukum internasional, efektivitas implementasi hukum internasional dan penyelesaian sengketa antar negara bersifat relatif, kompleks, dan seringkali bergantung pada kemauan politik negara yang bersengketa. Hukum internasional dianggap efektif dalam kerangka damai, namun menantang dalam penegakan paksa. Ahli seperti J.G. Streck menekankan bahwa hukum internasional sebagian besar terdiri dari prinsip yang ditaati negara-negara atas dasar kesepakatan.
Efektivitas tertinggi tercapai ketika negara secara sukarela tunduk pada hukum. Teori ketaatan. Ketaatan tidak hanya bergantung pada penegakan, tetapi pada transparansi, interpretasi perjanjian, dan kepatuhan sukarela. Namun, kelemahan utama adalah proses internalisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional yang berbeda-beda. Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara efektif melalui mekanisme seperti Mahkamah Internasional, ICJ, perjanjian dan prinsip PBB untuk solusi damai. Namun, efektivitasnya dipengaruhi faktor internal, politik domestik, komitmen negara, dan eksternal, dinamika geopolitik, menunjukkan keberhasilan dalam kasus seperti sengketa maritim Kenya, Somalia, dan Bekasi. Meskipun implementasi seringkali menantang karena resistensi lokal dan politik. Berdasarkan analisis terhadap implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan instrumen yang penting dan efektif secara prosedural, namun terbatas secara eksekusional. Hukum internasional berhasil menyediakan kerangka kerja damai, namun kepatuhannya sangat bergantung pada kemauan politik negara. Hukum internasional efektif dalam mencegah eskalasi konflik militer melalui mekanisme penyelesaian damai seperti negosiasi, mediasi, dan adjudikasi atau pengadilan. Mahkamah Internasional dan konvensi seperti UN UNCLOS berperan krusial dalam memperjelas aturan hukum laut dan sengketa perbatasan yang sering berhasil diselesaikan melalui keputusan yang mengikat. Untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara, rekomendasi utamanya adalah menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji kepatuhan, mekanisme penegakan ICJ, arbitrase, negosiasi, dampak perilaku negara dalam faktor penentu, reputasi kepentingan nasional, kapasitas geopolitik. Pada kasus-kasus spesifik, sembari mengidentifikasi tantangan, kekuatan politik, dan mengusulkan solusi inovatif berbasis hukum yang memperkuat peran institusi dan diplomasi damai. Penguatan komponen wajib atau compulsory jurisdiction mendorong lebih banyak negara untuk menerima yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional agar penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada persetujuan kasus per kasus. Diplomasi preventif dan mediasi mengutamakan mekanisme penyelesaian damai seperti negosiasi dan mediasi pasal 33 Piagam PBB sebelum masuk ke ranah peradilan formal yang seringkali meningkatkan kepercayaan antar negara. Penggunaan sanksi ekonomi atau diplomatik memperkuat tekanan ekonomi yang terukur dan legal terhadap negara yang melanggar hukum internasional untuk meningkatkan biaya ketidakpatuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Dimas Gilang Rizky, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.